keanekaragaman budaya dan craftsmanship tinggi kita miliki Pak dari sejarah masa lalu. Sehingga apa? Di negara mana yang punya kemampuan menganyam seperti Indonesia jarang ditemukan. Karena dalam hal ini ada angin segar sebetulnya ya. Dengan kemarin kita beraudiensi dengan Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, yang concern bahwa di balik industri ini ada ekosistem 2,1 juta lapangan kerja. Ini adalah bukan sekedar industri misalnya. Oke, certify yang ditetapkan oleh Uni Eropa cukup dengan namanya FSC. Satu aja itu Pak. Nah, ketika ke Indonesia jadi double kita. FSC tunduk karena itu punya mereka, walaupun di sana voluntary, di sini wajib namanya SPLK. Kalau nggak bisa kirim kita. Nah, di situ. Itu satu hal. Berarti kita udah nggak kompetitif melawan Cina, melawan Vietnam, bahkan melawan Malaysia. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri. Industri mebel dan kerajinan Indonesia merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan devisa melalui ekspor. Di tengah dinamika ekonomi global, industri ini pun menghadapi persaingan yang semakin ketat. Meskipun muncul tantangan, namun peluang juga masih terbuka lebar. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI melihat prospek industri ke depan masih positif. Meski begitu, industri mebel dan kerajinan masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya produksi, akses pembiayaan UMKM, hingga dukungan kebijakan yang belum optimal. Lalu, seperti apa kondisi terkini industri mebel dan kerajinan Indonesia? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Pak Mulya. Pak Sobur, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Terima kasih, sama-sama. Ya, banyak perkembangan terbaru, tapi saya ingin menggali sedikit lebih lanjut tentang industri mebel dan kerajinan ini. Karena sebagaimana disebutkan tadi, ini industri yang mempekerjakan banyak sekali pekerja Indonesia. Nah, mungkin Pak Sobur bisa ceritakan sedikit ya, bagaimana gambaran kondisi terkini industri ini ya, mebel dan kerajinan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang juga pada saat ini agak sedikit kurang menentu ya. Betul ya. Baik, Pak Mulya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas nama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI kepada Kadin Institute tentunya yang memberi fasilitas tempat untuk kita berbincang di sore hari ini. Menarik sekali Pak, betul. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir kita sama-sama sempat diundang oleh Pak Purbaya ya, bersama Ketua Umum kita Kadin, Pak Anin, untuk membahas lebih dalam lagi nih tentang bagaimana potensi industri mebel dan kerajinan di tengah hiruk-pikuk global yang makin rame. Jadi gambaran secara umum, industri ini masih survive Pak. Ya, tapi posisinya memang kita harus akui mendapatkan tekanan yang tinggi. Misalnya dari Amerika karena ada tarif yang dibebankan ke kita 19%, masuk ke Uni Eropa karena kondisinya di sana juga masih belum stabil, perang berlangsung, dan menghadapi regulasi besar yang sekarang dicanangkan oleh mereka, yaitu IUDR. Sementara market-market lain yang disebut market non-tradisional, ini juga belum bisa dikatakan sebagai solusi, harus kami garap. Sehingga secara umum, industri mebel dan kerajinan ini saya mau mengatakan survive, tapi potensi untuk bertumbuh terlihat ya. Dengan berbagai tantangan ini sebetulnya masih punya potensi ya. Karena masih kecil Pak angkanya. Jadi dari total perdagangan dunia yang kurang lebih sekitar 700 miliar dolar, kita kan baru kurang lebih 3 miliar Pak. Itu masih kecil.
Jadi secara teknis kita masih kurang dari 0,5% dari total dunia, ya. Outputnya Total perdagangan mebel ya. dunia. Jadi artinya output secara global kita masih kecil. Ruang untuk bertumbuhnya tuh masih besar. Hanya saja kita berhadapan dengan kompetitor hebat ya di dunia yang kita akui. Pertama misalnya Cina yang sangat efisien dari berbagai aspek ya. Yang kedua Vietnam yang tetanggaan dengan Vietnam ya. Sebetulnya Vietnam ini kan boleh jadi nih relokasi dari total industri Cina karena dia punya FTA ke Amerika, punya FTA ke Uni Eropa. Sehingga apa? Kan terlihat tuh industri mebel Vietnam itu kan tumbuhnya besar sekali, Pak. Mendekati 20 miliar dolar sekarang. Tahun lalu aja udah 17,5 miliar dolar. Ya, kita bisa melihat tahun ini bisa melampaui 20. Tumbuh besar sekali. Nah, karena apa? Ini jalan masuk. Sementara kita baru mencapai 3 miliar dolar. Ya, 2,2 miliar mebel, sisanya kerajinan. Jadi gabungannya kurang lebih sekitar 3 miliar dolar. Jadi ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Makanya kita sangat senang sekali ya diundang oleh Pak Mulya, oleh Kadin untuk memberikan insight ke teman-teman. Karena dalam hal ini ada angin segar sebetulnya ya. Dengan kemarin kita beraudiensi dengan Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, yang concern bahwa di balik industri ini ada ekosistem 2,1 juta lapangan kerja. Ini adalah bukan sekedar industri biasa. Lebih dari strategis karena juga mempunyai positioning sebagai kayak semacam flagship ya. Kita berkontribusi di dunia membawa nama Indonesia. Itu diperhitungkan ya, terutama ke pasar Amerika Serikat yang notabene sebetulnya sedang berjaya di kawasan ASEAN, terutama Vietnam, Malaysia, kita. 3 negara yang diperhitungkan sebagai industri manufaktur dengan daya serap lapangan kerja yang sangat tinggi. Jadi tentu saja ini adalah ruang ketika pemerintah memberikan akses kepada pembiayaan murah dengan bunga misalnya 6%. Nah itu ruang, Pak, untuk bertumbuhnya tuh terlihat. Sehingga apa? Tinggal pemerintah bantu kami dari sektor lain misalnya, ya, regulasi yang lebih mendukung kepada kita. Ya. Jadi Pasti ada pertumbuhan. Ada sinyal positif ya tadi ya dari pemerintah. Komitmen yang positif dari pemerintah untuk mendukung kita. Melalui fasilitas pembiayaan. Nah, saya akan kembali ke topik itu lagi dalam hal hubungan dan dukungan dari pemerintah. Tapi sebelum masuk ke sana, boleh cerita Pak tentang lanskap persaingan Indonesia dalam hal industri mebel dan kerajinan. Tadi Bapak udah sempat menyebut Cina atau Tiongkok dan juga Vietnam sebagai pesaing kita. Bagaimana kondisi daya saing industri kita dibandingkan dengan negara-negara tersebut? Ya kan Pak Mulya bisa melihat itu dari picture yang lebih besar ya, bukan hanya industri mebel dan kerajinan, tetapi total industri, di mana kita ketahui bahwa China mempunyai konsep yang begitu kuat dan begitu ramping. Bahkan di dalam implementasi regulasinya itu kan memastikan bahwa setiap produk yang dibuat di Cina ini kalau bisa paling efisien di dunia ini. Dan apa yang membuat Cina efisien? Banyak sekali Pak ya, komponennya tuh banyak sekali ya. Salah satunya misalnya kita mau ukur lah gitu ya. Yang paling gampang aja bunga bank misalnya ya. Itu kan murah Pak. Ya. Berapa di sana? Mereka mungkin kurang dari 6%, bahkan mungkin 6% di bawah itu bisa 3%. Dalam beberapa kasus dia bisa berikan 2%. Kalau kita? Kita kan Bapak tahu sendiri 14%, 12%, ya. 10% mungkin beberapa kasus 9% dapat, tapi kecil sekali. Nah, begitu Pak Purbaya memberikan fasilitas melalui LPEI dengan 6%. Nah, ini kan angin segar. Artinya apa? Ruang berkompetisi dari satu aspek ya, ini misalnya rate ya, lending rate ke industri itu menjadi mungkin kita bisa bersaing dari satu, padahal komponen persaingan itu banyak sekali Pak. Puluhan ya, puluhan komponen. Jadi itu yang kita melihat bahwa istilahnya itu kalau yang bisa dihilangkan regulasi yang menghambat ekspor di Cina atau Vietnam itu dihilangkan benar Pak. Apa contohnya regulasi kita misalnya gini ya,
Kita mengambil contoh di Indonesia ada satu regulasi yang langsung berkaitan dengan industri kami. Kewajiban untuk melaksanakan mandatori tata kelola dari raw material. Ya, traceability dalam hal material. Kita mengenalnya dengan SPLK ya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Itu mandatori 3 menteri. LHK, sekarang kehutanan berarti kan, kemudian perindustrian, perdagangan. Kita wajib tunduk, patuh, dan mengikuti itu di biaya mahal, Pak. Jadi kita untuk bisa menjalankan regulasi itu harus dengan persyaratan yang rumit dan biaya mahal. Belum lagi kemudian dokumen fee legalnya untuk sekali ekspor itu kan mahal juga. Sehingga ada beban biaya yang besar. Hampir 400 miliar per tahun ditanggung oleh kita. Di Cina, di Vietnam, bahkan di Malaysia nggak ada itu. Cukup satu yang disebut ya regulasi yang ditentukan oleh negara yang meminta. Dalam hal ini misalnya Uni Eropa lah katakan. Dia punya Pak aturan sendiri ya yang disebut misalnya certify yang ditetapkan oleh Uni Eropa cukup dengan namanya FSC. Satu aja itu Pak. Nah ketika ke Indonesia jadi double kita. FSC tunduk karena itu punya mereka, walaupun di sana voluntary, di sini wajib namanya SPLK. Kalau nggak bisa kirim kita. Nah di situ itu satu hal. Berarti kita udah nggak kompetitif melawan Cina, melawan Vietnam, bahkan melawan Malaysia. Kenapa? Karena regulasi ini diciptakan oleh Indonesia, oleh pemerintah kita, oleh LHK, untuk supaya memastikan tata kelola kehutanan kita benar. Persoalannya itu kan di hulu, Pak. Kalau di hulu, kami HIMKI setuju, harus dong. Karena apa? Tata kelola yang bagus di hulu itu menjamin kelestarian kepada kami. Tapi ketika itu di hilir, ini masalah. Ini nanggung beban biaya yang tidak penting, kan sudah selesai di sini. Bahkan di tengah, di penggergajian kan juga wajib SPLK. Satu di sini harusnya. Ini kita mendapatkan kayu yang halal. Kalau ini kan berlapis, 1, 2, 3, ini nggak efektif. Nah, saya cerita kepada mereka, kepada kementerian terkait. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memahami, sangat memahami bahwa ini di lain pihak pemerintah kita juga menekankan aspek efisiensi terjadi di industri supaya daya saing membaik. Tapi di lain pihak kalau ada kasus seperti ini, nah kita minta evaluasi dong si SPLK ini untuk dihilangkan di hilir. Ini contoh Pak. Ya. Kedua misalnya. Ketiga setelah bunga tadi ya. Iya. Jadi tadi ada bunga, lalu kemudian aturan-aturan yang terkait ya kepada pengelolaan bahan material ya. Ada yang disebut KITE ya. KITE IKM atau PLB ya. Kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Nah, kalau di Cina, di Vietnam dan Malaysia, apapun barang yang bisa mendukung pertumbuhan ekspor tapi asalnya impor, berikan kemudahan bebas pajak. Nah, kita harus melalui yang disebut KITE tadi. Diproses di sini. Tapi pertanyaannya, berapa banyak perusahaan yang punya KITE? Masih sangat kecil, Pak. Misalnya member kami aja 2.500, kayaknya nggak nyampe 1%. Terlalu kecil. Jadi pemerintah, kita udah sampaikan kepada Pak Purbaya dan lainnya bahwa sosialisasi harus lebih gencar di sini. Ada nuansa kata mereka, mungkin pengusaha, Pak Sobur, teman-teman takut kalau kita masuk diperiksa. Kenapa mesti takut? Untuk tujuan yang baik, pemerintah harus datang di sini. Berikan fasilitas itu kepada kami semua. Supaya apa? Barang-barang yang kita impor bebas pajak. Ya. Barang-barang yang kita impor diberi kemudahan, nggak dicegat dengan lartas, nggak dicegat dengan lain-lain, Pak. Sehingga apa? Poin itu menjadi kekuatan bagi negara mereka untuk bisa meningkatkan daya saing. Nah, bagi kita masih posisinya harus disosialisasi, ya gitu. Mungkin dari 3 itu udah bisa kebaca. Keempat, Pak, mengenai pengupahan. Ini juga persoalan. Jadi misalnya di Vietnam kita lihat ya.
UMK atau UMR itu satu, Pak. Kalau di sini itu tiap provinsi, tiap kabupaten tuh bisa beda-beda. Sehingga apa? Ruang untuk manuver dalam arti tidak menegakkan sisi efisiensi secara merata itu belum terjadi. Kadang-kadang ini bisa jadi objek politik bagi beberapa pihak yang melihat bahwa upah, misalnya saya ambil contoh ya. Di Jawa Timur ada satu tempat namanya Kota Surabaya dan sebelahnya ya namanya satu kawasan industri ya. Nah, di situ Pak bisa jadi upahnya lebih mahal daripada Kota Surabaya padahal dia kabupaten. Ya, bisa selisih 1 juta. Nah, ini kan masalah, Pak. Berarti ada komoditas politik di situ. Yang seharusnya namanya di kabupaten ya lebih rendah dong daripada Kota Surabaya. Ini terjadi. Ini beberapa lihat aja secara keseluruhan. Sehingga apa? Kita melihat UMR atau UMK di Indonesia ini bisa rentan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Vietnam yang lebih terkontrol sehingga memastikan investor masuk, karena apa? Ada stabilitas upah yang bisa dipegang. Akhirnya apa? Banyak dari rekan kami ya FDI yang masuk punya pabrik di Jawa Timur pindah ke Vietnam karena dalam 1 tahun bisa melakukan perubahan upah yang tidak sehat, terlalu tinggi. Ya, UMR bisa naik dalam rentang sekian tahun tuh bisa membuat 2 kali upah yang sebelumnya ada. Nah itu ya, sehingga apa? Penting kita belajar melihat bahwa stabilitas menentukan UMR itu juga harus melihat secara nasional. Ya, jangan sampai ada manuver politik di situ sehingga ada UMR lalu ada UMK misalnya yang berbeda dengan yang ditetapkan. Dan itu seperti komoditas wali kota dengan gubernur gitu berbeda. Belum lagi di pusat. Kan ini jadi masalah sendiri Pak gitu ya. Banyak lagi Pak. Kalau saya satu persatu saya lihat sampai izin-izin yang kecil ya, termasuk misalnya kayak UKL, UPL gitu ya. Dalam beberapa kasus termasuk AMDAL gitu ya. Industri kami sudah ada di sini sebelum aturan itu ada. Begitu aturan itu ada, kami jadi nggak comply. Pabrik yang sudah kita bangun nggak dapat izin. Memindahkan pabrik ke satu pabrik kan besar sekali biayanya. Nggak mungkin Pak. Ini terjadi. Seharusnya yang existing biar berjalan, tapi pembangunan pabrik baru sudah merupakan tata kelola yang baru. Harusnya lebih bijak di situ. Sehingga kasus yang seperti ini bisa kita hindari untuk kemudian bisa lebih efisien di dalam investasinya gitu. Iya. Tadi Pak Subur banyak cerita tentang tantangan yang dihadapi industri ini dan banyak dari segi regulasi ya. Kalau kita lihat mungkin keunggulannya gimana Pak? Tadi Bapak juga bilang bahwa kita sebetulnya punya potensi yang besar untuk meningkatkan ekspor dan bahkan banyak pembeli kita itu adalah brand-brand besar dari luar negeri yang terkenal-terkenal. Kita menjadi supplier. Apa yang membuat mereka tertarik sama kita? Apa keunggulan kita? Pertama dari sisi geografis Pak. Indonesia ini pemilik hutan tropikal terbesar dunia nomor 3 setelah Brazil dan Zaire. Itu kan satu ruang. Satu fakta bahwa kita punya kekayaan, punya kayu beraneka ragam, dan itu potensi. Sehingga kita memastikan bahwa bagaimana tata kelola dari bahan bakunya aman nih. Jadi kualitas kayu kita bagus. Ya, sangat bagus diakui. Terutama seperti kayak kita bisa mengatakan eksotis wood ya, seperti jati, mahoni, mindi, dan jenis-jenis banyak sekali yang kita gunakan. Meskipun sebagian besar tidak kita gunakan. Ya, misalnya kayak meranti, merbau, dan lain-lain yang tumbuh di Papua, di Kalimantan, di Sumatera belum kita gunakan. Kita mayoritas menggunakannya hutan tanaman industri Pak. Yang dari perhutani seperti jati, mahoni, pinus ya, dan lain-lain yang memang kita tanam gitu ya. Itu kan dicatat oleh dunia sebagai keunggulan kita. 1. 2. Kita punya jumlah penduduk yang banyak, 280 juta. Angkatan kerja kita banyak. Artinya apa? Potensi tenaga kerja kita tinggi. Ya. 3. Keanekaragaman budaya dan craftsmanship tinggi kita miliki Pak dari sejarah masa lalu. Sehingga apa? Di negara mana yang punya kemampuan menganyam seperti Indonesia jarang ditemukan.
Kita lihat di Kalimantan, suku Amuntai mempunyai kemampuan nganyam, lalu diadopsi oleh kami di Cirebon, ya, sehingga Cirebon menjadi kota paling besar mungkin di dunia dalam menganyam. Saya berani bertaruh itu industri rotan terbesar dunia adanya di Cirebon, dan itu paling jago menganyam, nggak bisa dilawan dengan mesin itu, beda hasilnya. Itu kan kekuatan. Lalu kita geser misalnya ke Jawa Tengah. Harus pakai tangan itu ya? Pakai tangan, Pak. Craftsmanship tinggi. Lalu kita geser, ada masih ukir, Pak. Ukir kayu yang bisa membedakan di antara mesin CNC. Ada sesuatu di sini kekuatan kita yang kita punya. Craftsmanship lain yang berupa serat dan lain-lain. Yang ujungnya itu adalah sebagai keunggulan, ya. Uniqueness yang dimiliki oleh Indonesia di dalam keanekaragaman skill memungkinkan barang kita diproduksi jadi berbeda daripada kompetitor kita yang sangat masinal. Misalnya buatan Cina dan Vietnam ini kan 11-12, bisa dibilang sama. Begitu geser ke Malaysia, ya sama juga mesin. Kita beda, Pak. Tetapi memang tata kelolanya masih berbasis handcraft. Begitu kita dorong ke industrialisasi, ini seharusnya menjadi kekuatan tambahan. Industrialisasi plus craftsmanship harusnya menjadi kekuatan kita di dunia untuk dibedakan dengan barang Cina dan dibedakan dengan barang Vietnam atau barang Malaysia atau barang kompetitor lain gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, kita bisa memproduksi barang seperti apa yang diproduksi dengan bangsa Itali, ya, keren kan Pak? Tapi brand kita belum sekuat mereka, sehingga apa? Kayaknya Indonesia harus masuk ke situ. Branding ini harus merupakan bagian penting. Sehingga kami di HIMKI sadar sekali, jangan sampai Indonesia ini menjadi basis produksi murah. Untuk brand-brand mewah dari Italia itu. Karena apa? Beberapa brand besar diproduksi di sini, tapi dicap mereka jadi mahal. Kita masih dapat murah. Nah, kita harus tampil nanti ke depan. Makanya kami punya pameran-pameran besar seperti di IFEK nanti bulan Maret untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mandiri loh gitu ya. Tapi kita sadar juga sebagian besar dari member kita masih merupakan sourcing, masih merupakan outsource dari mereka, sehingga brand yang dipakainya masih brand dunia gitu ya, brand global lainnya. Ini memang nasib kita harus pelan-pelan naik gitu ya Pak. Kira-kira gitu keunggulan yang kita punya. Iya, jadi tadi kalau kita lihat untuk beberapa negara tetangga pesaing kita itu, mereka kuatnya di industrialisasinya, tapi di craftsmanship-nya agak kurang. Sementara kita craftsmanship-nya ada, sangat kuat, dan industrialisasinya juga adaptasi kita sedang berkembang juga. Jadi kalau kita industrialisasinya naik, kita bisa punya dua tangan dong nih ya. Dua kompetensi. Nah, ini contohnya apa Pak? Pasarnya apa yang bedanya apa ya pasar yang produk industrialisasi sama produk craftsmanship tangan ini? Ya apakah ini ada yang produksi tangan? Apakah ini untuk yang high class gitu? Ya pasti Pak. Sekarang kita lihat produk IKEA, kan kita tahu tuh IKEA bisa membuat statement termasuk produsen retailer terbesar dunia lah, ya kan? Omsetnya udah besar sekali itu ya. Tetapi kita sadar itu bukan barang kelas atas. Saya mengatakan menengah lah IKEA itu. Lalu kelas atas itu siapa yang masuk? Pasti Italia kan. Terus Indonesia di mana nasibnya? Indonesia ini masuk di kelas atas sebetulnya Pak. Tapi juga bisa masuk di kelas bawah. Tergantung siapa buyers atau operator di sana yang menjalankan bisnis ini. Kalau kami masuk ke Amerika dan dibeli oleh brand di sana yang kuat, dia jadi kelas atas. Nah, tapi kita bisa bedakan dengan barang-barang Cina dan Vietnam, Malaysia yang masinal, ya itu beda sekali. Misalnya gini, dari sisi bahan aja Pak. Ketika kita mengatakan barang Indonesia solid wood jati, baik itu misalnya yang indoor maupun outdoor kayak teak outdoor furniture, Indonesia kuat Pak. Ya. Tapi dilawan oleh mereka yang plastik, ya namanya synthetic wicker. Mereka, ketika synthetic wicker ketemu dengan synthetic wicker Malaysia, Vietnam atau Cina sama dong Pak. Nah di sini kita harus bisa membedakan bahwa kita punya rotan misalnya, mereka nggak punya.
Sehingga apa? Synthetic wicker diadu sama rotan ini beda cerita. Sehingga kita masih unggul di situ. Apa yang tadi disampaikan Pak Mulya itu betul sekali. Kalau mengkombinasi craftsmanship tinggi sebagaimana misalnya apa yang di-branding oleh mereka teman-teman kita dari Itali dan industrialisasinya yang mengarah kepada efisiensi tinggi, kita mestinya punya ruang untuk bertumbuh lebih besar dari hari ini. Di dalam Grand Strategic Plan yang kami susun nih Pak Mulya di sini ya, nanti saya kasihkan. Kita mau target tahun 2030 itu di angka 2 lipat dari sekarang. Jadi ada ruang 5 tahun untuk naikin ke 6 miliar dolar misalnya. Tapi kalau kita lihat dari Vietnam, sekarang aja udah mau mendekati 20 miliar dolar. Gimana ngejarnya tuh Pak? Jauh ya? Jauh Pak. Kita butuh 5 tahun untuk ngejar ke 2 lipat. Itu dengan dukungan pemerintah. Jadi ini ada semacam apa ya, kayak guyonan lah gitu ya. Kalau pemerintah turun lebih dalam memperhatikan kami yang katakanlah clue-nya dengan 2,1 juta lapangan kerja. Kalau dinaikin 2 kali lipat kan berarti kan 4,2 lapangan kerja. Ini Pak, jadi barang ini. Tumbuh pasti. Tumbuh dan menciptakan lapangan itu pekerjaan poinnya. jauh lebih banyak ya. Saya tertarik untuk menggali lebih lanjut Pak tentang inovasi dan penggunaan teknologi tadi ya. Seberapa jauh nih sudah diterapkan oleh para pelaku industri ini penggunaan mesin atau inovasi lainnya yang berbasis teknologi dan termasuk oleh UMKM-nya Pak? Kita baru sadar mungkin baru tahun ini ya Pak, kayaknya pemerintah mulai serius dengan kredit industri padat karya. Berarti kan ada ruang tuh Pak. Jadi selama ini bahwa beberapa perusahaan member kami sudah beradaptasi dengan teknologi canggih, tapi itu butuh modal kerja yang besar karena butuh investasi. Sehingga apa? Ketika pemerintah misalnya dengan program tahun ini akan masuk kredit industri padat karya, saya yakin Pak, UMKM dan industri lainnya ini bisa adaptasi karena mesin itu tersedia untuk dibeli. Kalau kita memproduksi mesin itu mungkin belum waktunya ya, terlalu jauh karena itu kan industri yang sudah mapan masif. Kita beli aja, beli dari Jerman, beli dari Cina, terutama Cina sekarang jagoannya itu. Beli dari Italia, beli dari Jepang, beli dari Taiwan. Naik Pak. Artinya apa? Investasi di situ. Saya yakin ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian punya komitmen yang tinggi untuk naikin skala kita. Kenapa? Kredit meskipun lewat himbara, katakanlah 10 miliar ya setiap UMKM diberi ruang. Itu kan domainnya untuk membeli alat terutama. Bukan hanya modal kerja. Nah, di situ Pak, ruang investasi akan tumbuh. Sehingga apa? Kita mestinya udah naik kelas nih, industrialisasi plus craftsmanship tadi. Sehingga apa? Angka 6 miliar dolar dalam waktu 5 tahun tuh mestinya optimis sih Pak. Ya, asal jangan diganggu lagi dengan macam-macam aturan yang menghambat lagi misalnya ya. Tadi misalnya saya contoh SPLK hapusin aja. Ya. Saya ada jadwal jumpa dengan menteri terkait, monggo silakan kita diskusikan. Nah Pak, terkait dengan upaya untuk meningkatkan ekspor kita ini, kan kita ada pasar tradisional sama pasar non tradisional. Betul sekali. Tradisional mungkin pasar-pasar yang selama ini udah kita kirim seperti Eropa, Amerika. Nah, bagaimana upaya untuk mengembangkan ke pasar-pasar non tradisional, tapi juga sekaligus sambil menjaga pasar tradisional yang kita udah punya. Itu sangat bagus ya Pak. Bahkan narasi itu di dalam beberapa kasus perbankan seperti LPI memberikan bunga yang lebih murah lagi misalnya kalau kita bisa ngirim ke pasar non tradisional. Contohnya apa ya Pak yang paling potensial non tradisional nih? Ya di wilayah Timur Tengah Pak. Timur Tengah. Misalnya gini, Timur Tengah itu kan seperti Arab Saudi, ya Dubai, Abu Dhabi, Qatar ya, Uni Emirat Arab dan lain-lain sebagainya. Kan mereka tumbuh Pak ekonominya. Ya 4-5% mereka mengalami, terutama Saudi Arabia. Tapi Bapak kalau lihat data itu masih kurang dari 2% Pak ke sana itu. Artinya saya memahami member HIMKI bahwa untuk bisa melepaskan Amerika itu nggak mudah Pak. Karena apa? Omset kami, ekspor kami itu 54% itu masuk ke Amerika. Ya.
kemudian 24% masuk ke Uni Eropa, sisanya baru ke seluruh dunia, ke 121 negara. Jadi ketika kita kehilangan omset dari negara terbesar Amerika, ini nggak bisa langsung diganti. Jadi artinya butuh waktu. Diversifikasi pasar ke market baru seperti India, ya, Timur Tengah, bahkan Australia, dan lain, ini makan waktu, butuh waktu. Jadi yang paling bagus adalah tetap mempertahankan ekspor ke Amerika dan Eropa. Bahkan kalau perlu nanti dengan EU CEPA, kita menjadi 0, ini ruang bertumbuh lebih besar. Itu kita dorong terus Pak, ke Amerika. Dengan besok misalnya Pak Prabowo dengan tim berangkat ke Amerika, moga-moga tidak lagi 19%, lebih rendah lagi gitu kan. Wah, kita harapkan seperti itu. Karena apa? Tahun ini Pak, baru 2 bulan nih, Januari masuk ke Februari, atau mungkin akhir tahun terakhir, kita udah melihat data loh, kok ke Amerika bukan lagi 54, tapi udah 58%. Padahal kita udah dihadang dengan tarif 19%. Kenapa? Dikasih tarif kok kita tumbuh ke Amerika? Karena Cina punya tarif lebih tinggi. besar. Ya, Dan 31%. Vietnam juga lebih tinggi kan? Jadi ada ruang. Nah, bayangin Pak, kalau negosiasi besok Pak Prabowo dengan Trump ini balik lagi ke semula misalnya ya, kita ya udahlah tarif yang kemarin terjadi nyaris 0 juga, 5-0% ya. Saya punya keyakinan pertumbuhan itu lebih cepat nanti ke Amerika. Sehingga apa? Kita bisa mensubstitusi pasar yang sekarang agak sulit dimasukin Cina karena tarif, ruang itu kita bisa salib. Ya. Kita bisa naik lebih tinggi daripada 6 miliar dolar sebenarnya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kan sekarang masih di awal 2026. Ya. Apa yang Pak Sobur dan teman-teman HIMKI lihat sebagai peluang dan tantangan utama khususnya di 2026 ini Pak? Pasti masih tarif. Jadi dengan kasus yang sekarang terjadi, Amerika memainkan peran. Bahkan kalau mau jujur Pak, cerita Greenland ini sebetulnya ujungnya nanti tarif ya. Ini kalau diplomasi hebat yang tadi saya katakan, Indonesia dikenakan tarif 19, tapi Amerika 0, di sini Pak perannya. Begitu pemerintah bisa membuka ruang, kita lebih kecil saja dari negara lain signifikan tumbuh. Jadi kami tetap melihat peluang pasar Amerika masih menjadi yang paling penting. Bahkan kalau perlu mungkin ya, dengan dana yang dimiliki oleh pemerintah mendukung kami, saya berkeyakinan kalau kita bikin gerai di sana, kita kan pameran ke sana, nanti beli aja gerai di Amerika. Ya, beli satu gerai yang sudah running, jadi ekspornya masuk ke situ langsung. Kayak Cina beli gerai-gerai besar di sana ya. Mereka bukan lagi pameran di satu kawasan, enggak Pak. Mereka running. Nah, itu Pak strateginya yang dipakai. Jadi cerita investasi misalnya di sana ya. Cerita Danantara itu invest di Amerika karena ada 100 miliar dolar market di sana. Ya invest aja di sana. Kami ngisi, tumbuh Pak pasti. Ruang itu pasti bertumbuh. Ya, artinya apa? Bukan kita melupakan Uni Eropa. Uni Eropa bagus sekali, tapi kan sedang kondisi seperti ini, dia persoalan energi, perang. Walaupun dibuka CEPA, belum kondusif. Tapi itu menjadi program kedua kita untuk menaikin juga ke sana. Plus nanti wilayah yang tadi dikatakan pasar non-tradisional, ini kita punya ruang ke wilayah, ke India, ke Timur Tengah, kemana-mana. Ya, sambil tadi dukungan pemerintah terhadap industri kami membaik, terutama akses modal murah, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja, ruang pertumbuhannya terjadi. Tetap aja Pak, peran pemerintah itu masih dominan. Harus kita akui, kita masih negara berkembang. Pasti. Kita mengharapkan pemerintah all out untuk kita. Betul. Dan semoga berhasil Pak. Kita lihat ada sinyal-sinyal positif. Suara kita makin didengar oleh pemerintah. Dan tentunya Pak, juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, dan tentunya membawa Indonesia jadi lebih sejahtera. Kan kalau pemerintah cerita soal membuat industri di bidang tekstil, ya, entah BUMN tekstil, hal yang sama bisa dilakukan.
dengan membangun gerai di negara lain. Tidak harus di sini, kita masuk ke sana, Pak. Iya. Ya. Sebagaimana juga perusahaan-perusahaan dari Mereka negara lain, melakukan. mereka melihat ada pasar di Indonesia, Ya. mereka invest di sini. Iya, Kita Pak. juga melihat ada pasar di Di sana, Amerika. kita pun juga harus invest di sana karena pembelinya di sana. Betul sekali. Semoga berhasil, Pak. Terima Makin kasih. sukses tahun 2026. Ya, insya Allah. Pak Insya Allah, Sobur Pak. dan teman-teman Ya. Himki, terima Ya. kasih telah hadir di sini. Sama-sama, Pak. Demikian tadi podcast Kadin Indonesia Institute bersama Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Bapak Abdul Sobur. Saya Mulia Amri, sampai jumpa.